Pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang penjadwalan proses, namun dengan sifat preemptif. Nama algoritmanya adalah Shortest Remaining First atau SRF. Mekanisme kerja pada SRF sedikit mirip dengan yang ada di SJF, namun yang diperhatikan kali ini adalah sisa waktu jalan, atau kata lainnya adalah sisa burst time-nya. Karena sifatnya yang preemptif, tentu saja berbeda dengan yang ada di SJF. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses harus selesai. Sedangkan pada SRF, bisa jadi pada saat proses berjalan, digantikan dengan proses yang lainnya. Yang mana proses tersebut harus memiliki sisa burst time yang lebih kecil dibandingkan proses yang telah digantikan tadi. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat soal yang telah diberikan. Pada tabel diketahui terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4, di mana masing-masing arrival time-nya adalah 4340, kemudian burst time-nya adalah 2246. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa SRF akan memperhatikan sisa burst time pada proses masing-masing. Namun, algoritma ini hanya berlaku apabila terdapat 2 proses atau lebih yang datang secara bersamaan dan ingin memperebutkan sumber daya yang ada. Pada soal kali ini, terdapat perbedaan waktu arrival time dari setiap prosesnya, sehingga untuk menentukan mana yang lebih dahulu dieksekusi, kita juga harus lihat arrival time dari masing-masing proses. Dari keempat proses tersebut, yang datang lebih awal adalah P4, yaitu di waktu 0, sehingga pada saat yang bersamaan, proses lain belum ada yang diminta dieksekusi. Baik, kita lanjutkan. Di waktu 0, P4 dieksekusi. Selagi P4 dieksekusi, P2 tiba di waktu 3. Karena sifatnya yang preemptif, maka P4 harus dibandingkan dengan P2. Manakah yang memiliki burst time yang lebih sedikit? Untuk itu kita perhatikan, P4 telah menjalankan proses eksekusinya selama 3 satuan waktu. Dari burst time yang 6, sekarang tersisa 3 burst time-nya. Sedangkan untuk P2, dia hanya memiliki 2 burst time. Sehingga apabila kita bandingkan kedua proses tersebut, maka P4 harus rela digantikan oleh P2. Tak hanya di situ, pada waktu 4, P1 dan P3 tiba bersamaan, sehingga lagi-lagi kita harus tentukan manakah yang terlebih dahulu dieksekusi. Kita akan membandingkan antara P1, P2, P3, dan P4, manakah yang memiliki burst time paling kecil. Yang pertama adalah P1 yang mana memiliki burst time 2, P2 tersisa 1, P3 masih ada 4, P4 ada 3. Jadi P2 akan melanjutkan proses eksekusi, kemudian dilanjutkan dengan P1, diteruskan P4, dan terakhir adalah P3. Jadi untuk keseluruhan proses eksekusi 4 proses dengan metode SRF membutuhkan 14 satuan waktu. Berikutnya, setelah kita memiliki Gantt chart, kita akan melanjutkan dengan menghitung average waiting time dan juga turnaround time atau TAT-nya. Waiting time yang kita butuhkan adalah waktu proses dan juga waktu kedatangannya. Sama seperti perhitungan sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai P1, nilainya adalah 1, P2 0, P3 6. Untuk P4, kita akan melakukan 2 perhitungan, yang mana perhitungan tersebut terjadi pada saat sebelum disela dan sesudah disela atau dijeda oleh proses lainnya. Untuk itu, angkanya adalah 0 untuk arrival time pertama, kemudian waktu prosesnya juga 0. Kemudian P4 berproses lagi di waktu 7, waktu berhenti sebelumnya adalah 3, sehingga 7 dikurangi 3. Nilai keseluruhan dari P4 adalah 4.
Dan total untuk keempat proses tersebut adalah 11 waktu tunggu dan rata-ratanya adalah 2,75. Berikutnya kita akan menghitung turnaround time, di mana lagi-lagi rumusnya adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Untuk P1 kita akan mendapatkan hasil nilai 3, P2 2, P3 10, P4 juga 10. Dan keseluruhan waktu turnaround time adalah 25, rata-ratanya adalah 625. Jadi sebagai kesimpulan bahwa metode ini adalah metode preemptif, yang mana pada saat proses dieksekusi dapat disela atau dijeda oleh proses lainnya yang memiliki prioritas ataupun kebutuhan yang lebih tinggi. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Terima kasih.